Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Carlos Augusto, ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bek Inter, Carlos Augusto, memuji penampilan timnya setelah hasil imbang 3-3 yang menegangkan melawan Barcelona di leg pertama semifinal Liga Champions. Ia menyoroti kualitas lawan, kerja tim, dan tekad untuk melangkah ke final. Ini adalah pertandingan yang luar biasa, mereka punya kualitas luar biasa, sayangnya kami seharusnya bisa lebih waspada saat unggul 2-0, tapi memang seperti itulah menghadapi tim besar, itu pertandingan yang indah, semoga kami bisa mengulanginya di leg kedua untuk mencapai final. Carlos menekankan pentingnya tetap solid dalam pertandingan besar seperti ini, di semifinal Liga Champions ada motivasi ekstra, tapi kami tampil sangat baik dan bekerja sebagai tim. Kami harus tetap bersatu menghadapi pemain-pemain sehebat itu, pungkasnya. The New York Times, Denzel Dumfries, keindahan yang kerap terlupakan di Inter Milan. Dalam sebuah analisis mendalam yang dipublikasikan oleh The New York Times, Denzel Dumfries disebut sebagai inkarnasi dari kemegahan Inter yang kerap diremehkan. Artikel tersebut menyoroti bagaimana Inter, tim yang bergerak senyap layaknya simbol klub mereka, Il Visione, mampu tampil mematikan meski tanpa kemewahan nama-nama besar. Inter tidak memiliki kandidat Ballon d'Or seperti Rafinha, atau bakat muda paling cemerlang seperti Lamine Yamal dan Pau Cubarsí, tulis NYT. Namun, mereka memiliki segalanya selain itu. Ketika pertandingan melawan Barcelona berakhir 2-2, banyak yang memprediksi Inter akan tumbang. Namun kenyataannya, mereka nyaris memenangkan laga dengan skor 4-3. Dumfries hanyalah salah satu dari banyak pemain Inter yang kerap luput dari sorotan. Henry Mkhitaryan telah menemukan kembali performanya di bawah asuhan Simone Inzaghi. Francisco Acerbi disebut sebagai raksasa di lini belakang, sementara Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella digambarkan sebagai pemain kelas dunia, yang jarang mendapatkan pengakuan yang setimpal. Lautaro Martinez cedera paha, Inter cemas jelang akhir musim. Kapten Inter, Lautaro Martinez, mengalami cedera paha dalam hasil imbang 3-3 melawan Barcelona pada leg pertama semifinal Liga Champions. Penyerang asal Argentina itu harus ditarik keluar saat jeda babak pertama, setelah merasakan ketidaknyamanan di otot fleksor paha kiri. Menurut laporan FC Internews, Lautaro akan menjalani pemeriksaan lanjutan dalam beberapa jam ke depan, untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Cedera ini menjadi pukulan baru bagi Simone Inzaghi, yang baru saja mendapatkan kembali dua pemain penting, Denzel Dumfries dan Marcus Thuram. Keduanya tampil menentukan dalam laga tersebut, terutama Dumfries yang mencetak 2 gol pertamanya di Liga Champions. El Toro sempat bertahan di lapangan beberapa menit setelah merasakan nyeri, namun akhirnya tidak kembali dari ruang ganti usai turun minum. Posisinya digantikan oleh Mehdi Taremi, yang kembali gagal tampil meyakinkan. Terbukti miliki hubungan dengan Ultras klub, Inzaghi dan Hakan disangsi 1 pertandingan. Simone Inzaghi dan Hakan Calhanoglu akan absen dalam laga Inter melawan Hellas Verona pada akhir pekan ini, setelah menerima sanksi 1 pertandingan dari FIGC. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan dengan Kejaksaan Federal terkait pelanggaran terhadap 2 pasal dalam Kode Etik Disiplin Olahraga, yakni Pasal 4 dan Pasal 25 ayat 10, yang berkaitan dengan hubungan tidak sah dengan kelompok Ultras. Keduanya telah diperiksa beberapa pekan lalu oleh Jaksa Giuseppe Cine, dan memutuskan untuk mencapai penyelesaian pra-pengadilan, yang memungkinkan hukuman mereka dikurangi. Inzaghi dijatuhi denda sebesar 15.000 euro, sementara Calhanoglu harus membayar 30.000 euro. Klub Inter, meskipun dianggap sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus ini, tetap dijatuhi denda sebesar 70.000 euro atas tanggung jawab objektif. Sementara itu, tidak ditemukan pelanggaran dalam tindakan Presiden Inter, BP Marotta. Ia diketahui telah memberitahu pihak keamanan dan Kejaksaan Federal.
Benjamin Pavard mengusahakan dirinya tersedia untuk leg kedua semifinal Liga Champions. Proses pemulihan Benjamin Pavard masih berlangsung sulit. Bek asal Prancis itu berharap bisa tersedia untuk leg kedua semifinal Liga Champions melawan Barcelona. Namun La Gazzetta dello Sport menurunkan ekspektasi tersebut, sejalan dengan pernyataan pelatih Simone Inzaghi seusai laga di Montjuic. Benji tidak akan tampil melawan Verona dan untuk laga melawan Barca peluangnya sangat kecil, ujar Inzaghi. Ini bukan cedera ringan yang bisa pulih dalam 3 hari, tapi butuh 18-20 hari. Seperti dilaporkan Gazzetta, Pavard mengalami cedera pada pergelangan kaki kirinya dalam laga kontra Roma akhir pekan lalu dan harus ditarik keluar setelah hanya bermain 15 menit. Hasil pemeriksaan menunjukkan ia tak mungkin tampil dalam lawatan ke markas Barcelona. Kini, Pavard berupaya keras untuk bisa pulih tepat waktu guna tampil di leg kedua melawan tim asuhan Hansi Flick. Kondisinya akan terus dipantau secara harian oleh tim medis Inter. Hansi Flick, kami harus bertahan lebih baik di leg kedua nanti. Usai hasil imbang 3-3 melawan Inter Milan di leg pertama semifinal Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menyampaikan pandangannya dalam konferensi pers, seperti dilaporkan FVC Inter 1908. Meski sempat tertinggal 2 gol, timnya dinilai telah menunjukkan identitas permainan khas Blaugrana. Semua bisa melihat kualitas tim kami, penguasaan bola sangat luar biasa. Itu adalah gaya kami, dan kami tampil fantastis, ujar Flick. Inter mencetak 2 gol awal lewat situasi bola mati. Mereka sangat kuat dalam hal itu dan kami harus bertahan lebih baik di leg kedua nanti. Target kami tetap satu, mencapai final. Flick mengungkap bahwa suasana ruang ganti tetap positif. Saya senang dengan semangat tim. Mereka mengejar gol dengan gigih dan berhasil menyamakan kedudukan 2 kali. Yamal sangat penting bagi kami, dia mencetak gol pembuka dan menciptakan banyak peluang. Zanetti ajak publik Nerazzurri, penuhi Giuseppe Meazza jelang laga penentu lawan Barcelona. Inter menunjukkan kedewasaan besar saat meraih hasil imbang 3-3 yang sangat berharga di markas Barcelona dalam leg pertama semifinal Liga Champions. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi pasukan Simone Inzaghi untuk membangun mimpi melangkah ke final kedua, dalam 3 musim terakhir. Laga di Montjuic berlangsung dalam situasi sulit bagi Inter, yang sebelumnya menelan 3 kekalahan beruntun dan kehilangan peluang meraih treble. Namun, performa di Spanyol menunjukkan reaksi positif dari skuad, dengan gol cepat Marcus Thuram dan 2 penyelesaian akrobatik Denzel Dumfries memberi Inter keunggulan meski akhirnya harus puas dengan skor imbang setelah gol-gol dari Lamine Yamal, Ferran Torres, dan gol bunuh diri Yann Sommer. Wakil Presiden klub, Javier Zanetti, langsung memberi semangat usai laga lewat unggahan di media sosial. Usaha luar biasa, teman-teman, semua ke Giuseppe Meazza untuk laga penentuan, tulisnya di Instagram. Lamine Yamal, di leg kedua nanti, kami akan memberikan segalanya untuk lolos. Lamine Yamal menjadi bintang dalam laga sengit antara Barcelona dan Inter Milan yang berakhir dengan skor 3-3 di leg pertama semifinal Liga Champions. Dalam wawancara pasca pertandingan dengan CBS Sports Golazo, pemain muda asal Spanyol itu mengungkapkan pendekatan sederhana namun penuh percaya diri terhadap permainannya. Saya hanya mencoba untuk bersenang-senang, itu rahasianya, ujar Yamal. Saya memainkan sepak bola saya, dan saya ingin membuat orang terhibur. Penampilan eksplosifnya tak hanya ditandai oleh 1 gol penting, tapi juga 2 tembakan yang menghantam mistar gawang, salah satunya melalui teknik chip yang nyaris mengelabui kiper Inter, Yann Sommer. Mengenai tembakan yang membentur mistar, saya tidak melihat rapinya, jadi saya putuskan untuk menembak, jelasnya.